Pernahkah kamu diremehkan hanya karena penampilanmu? Pernahkah kamu dihina saat sedang berjuang meraih mimpi? Inilah kisah nyata inspiratif seorang pemuda yang pernah dihina manajer cantik ketika melamar pekerjaan. Namun takdir ternyata punya rencana lain yang mengejutkan. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang pemuda bernama Zaki. Usianya baru menginjak 23 tahun, baru saja menyelesaikan kuliahnya di salah satu universitas swasta dengan jurusan manajemen. Kehidupannya bisa dibilang sederhana, bahkan cenderung pas-pasan. Ayahnya seorang sopir angkot yang sudah mulai menua, sedangkan ibunya berjualan kue sederhana di depan rumah. Mereka bukan keluarga berada, tetapi mereka selalu berusaha cukupkan apa yang ada dengan penuh syukur. Sejak kecil, Zaki terbiasa hidup apa adanya. Sepatu yang ia pakai saat kuliah seringkali sudah bolong di bagian solnya, tapi ia tetap memakainya dengan bangga. Teman-teman kampusnya banyak yang datang dengan motor baru atau mobil orang tua, sedangkan Zaki hanya bisa mengandalkan angkot atau jalan kaki. Namun, satu hal yang membuatnya berbeda adalah semangatnya. Zaki tidak pernah minder dengan kondisi itu, justru ia selalu berkata dalam hati, suatu hari nanti, aku akan bisa membuat orang tuaku bangga. Aku ingin mereka menikmati hidup lebih baik. Setelah lulus kuliah, Zaki tahu perjalanan barunya baru dimulai. Gelar sarjana tidak menjamin pekerjaan akan datang dengan mudah. Berhari-hari, bahkan berminggu-minggu ia habiskan untuk mencari lowongan pekerjaan. Dari brosur, internet, hingga papan pengumuman di kampus, semua ia coba. Ia mencetak banyak lamaran kerja, lengkap dengan CV seadanya yang ia susun dengan hati-hati di warnet. Printer di rumahnya pun tak ada, sehingga kadang ia harus menunggu antrian panjang di fotokopi hanya untuk sekadar mencetak berkas. Setiap kali melamar, ia selalu datang dengan pakaian rapi. Kemeja putih satu-satunya yang ia punya disetrika dengan teliti. Celana bahan hitam yang mulai pudar warnanya, tetap ia kenakan dengan percaya diri. Sepatunya yang agak mengelupas di bagian ujung, ia poles dengan semir murah, agar terlihat lebih meyakinkan. Zaki tahu betul, penampilan itu penting. Walau sederhana, ia berusaha tampil sebaik mungkin. Namun, perjuangan itu tidak mudah. Dari sekian banyak lamaran yang ia kirim, lebih banyak penolakan daripada panggilan. Ada juga perusahaan yang bahkan tidak memberi kabar sama sekali. Rasanya capek, kecewa, dan sedih sudah menjadi bagian dari harinya. Tapi Zaki bukan tipe orang yang gampang menyerah. Setiap kali hatinya goyah, ia selalu mengingat wajah ibunya yang penuh harap, dan ayahnya yang masih banting tulang meski sudah mulai sakit-sakitan. Suatu sore, saat Zaki baru pulang dari mengantar lamaran, ibunya menyapanya di ruang tamu. "Nak, bagaimana? Ada kabar?" tanyanya pelan sambil menyiapkan teh hangat. Zaki hanya tersenyum tipis. "Belum, Bu, doakan saja ya. Insya Allah ada rezekinya." Ia berusaha menutupi rasa kecewanya, tak ingin membuat ibunya ikut sedih. Malam harinya, Zaki sering duduk di depan rumah, menatap langit. Ia memikirkan masa depannya. Kadang terlintas rasa iri pada teman-temannya yang sudah lebih dulu bekerja di kantor besar, dengan gaji lumayan. Tapi ia segera mengusir pikiran itu. Setiap orang punya jalan masing-masing. Aku percaya, asal aku terus berusaha, pasti ada jalannya, gumamnya dalam hati. Selain melamar pekerjaan, Zaki juga menyempatkan diri membantu ibunya berjualan kue. Ia ikut mengaduk adonan, membungkus, hingga mengantarkan pesanan ke warung-warung sekitar. Walau hasilnya tidak banyak, ia merasa bangga bisa sedikit meringankan beban orang tuanya. Tetangganya sering memuji sikap Zaki yang tidak gengsi. "Jarang ada anak muda sekarang yang mau bantu orang tua kayak gitu," begitu kata tetangga. Tapi, bagi Zaki, itu bukan hal luar biasa. Itu sudah kewajibannya sebagai anak. Hari demi hari berlalu, semangat Zaki tidak pernah padam. Setiap ada panggilan tes atau wawancara, ia selalu berangkat dengan penuh semangat. Meski kadang harus naik angkot berjam-jam, atau bahkan kehujanan di jalan, Zaki tetap berusaha datang tepat waktu. Ia percaya, setiap usaha kecil akan membawanya semakin dekat dengan pintu rejeki. Di balik wajahnya yang sederhana, sebenarnya tersimpan mimpi besar. Zaki tidak hanya ingin bekerja sekadar untuk gaji, ia ingin bisa benar-benar berkarier, berkembang, dan suatu hari nanti membahagiakan kedua orang tuanya. Ia sering membayangkan betapa bahagianya jika suatu saat ia bisa mengajak ibunya naik haji,
atau membelikan ayahnya kendaraan baru agar tidak perlu lagi menyetir angkot tua. Dan di antara hari-hari penuh perjuangan itu, datanglah satu kabar yang membuat jantung Zaki berdebar. Ia mendapat panggilan wawancara kerja di sebuah perusahaan besar yang cukup ternama. Matanya berbinar saat membaca surat panggilan itu. Alhamdulillah, akhirnya ada juga panggilan, serunya girang. Bagi Zaki, panggilan ini bukan hanya sekadar kesempatan. Ini seperti cahaya baru di tengah perjalanan panjangnya. Ia yakin, meski jalannya berat, inilah langkah awal yang akan mengubah hidupnya. Hari itu, Zaki duduk di ruang tamunya sambil memandangi surat panggilan wawancara. Tanggal dan alamat sudah jelas tercetak di sana. Perusahaan itu berlokasi di pusat kota, sebuah kawasan yang terkenal dengan gedung-gedung tinggi dan aktivitas bisnis yang sibuk. Hatinya campur aduk antara senang, gugup, dan juga sedikit takut. Ini adalah panggilan pertama dari perusahaan besar, sesuatu yang selama ini ia harapkan. Alhamdulillah, Bu. Ada panggilan wawancara, ucap Zaki dengan wajah berseri-seri. Ibunya yang sedang menyiapkan kue langsung menoleh dengan mata berbinar. Serius, Nak? Masya Allah. Akhirnya doa kita dikabulkan juga. Kapan jadwalnya? Tanya ibunya penuh semangat. Nanti 3 hari lagi, Bu. Jam 9 pagi, kon jawab Zaki sambil menunduk membaca lagi surat itu seakan tak percaya. Nayahnya yang baru saja pulang menarik angkot ikut mendengar percakapan itu. Dengan napas terengah karena lelah, ayahnya tersenyum bangga. Kalau begitu, 3 hari ini kau harus benar-benar siap, Ki. Ingat, ini kesempatan besar. Jangan sia-siakan. Malam itu, Zaki tidak bisa tidur nyenyak. Ia terus memikirkan apa yang harus ia lakukan saat wawancara nanti. Pertanyaan-pertanyaan apa yang mungkin akan ditanyakan? Bagaimana caranya agar terlihat percaya diri meski pakaian dan penampilannya sederhana? Semua itu berputar di kepalanya. Keesokan harinya, ia mulai mempersiapkan diri. Kemeja putih satu-satunya ia cuci bersih, disetrika rapi agar tidak kusut. Celana hitamnya juga ia periksa, meski warnanya sudah mulai memudar. Ia berusaha agar tetap terlihat pantas. Sepatu yang agak rusak ia perbaiki sebisa mungkin dengan lem dan semir. Di depan cermin, ia berlatih memperkenalkan diri, tersenyum, dan berbicara dengan tenang. Selain itu, Zaki juga mencari informasi tentang perusahaan tersebut. Ia pergi ke warnet untuk membaca profil perusahaan, bidang usahanya, dan nilai-nilai yang mereka pegang. Meski uangnya pas-pasan, ia rela menghabiskan beberapa ribu rupiah, hanya untuk memastikan dirinya punya bekal informasi. Kalau aku datang tanpa tahu apa-apa, bisa-bisa aku dianggap tidak serius, gumamnya. Malam sebelum hari wawancara, Zaki berdoa lama sekali. Ia sholat tahajud, lalu duduk di kamar kecilnya sambil menengadahkan tangan. Ya Allah, jika ini memang rizki untukku, mudahkanlah jalanku. Jika belum, berikan aku kesabaran dan kekuatan untuk terus berusaha. Air matanya menetes, bukan karena sedih, melainkan karena ia begitu ingin membuat orang tuanya bangga. Nah, hari yang ditunggu pun tiba. Pagi-pagi sekali, Zaki sudah bersiap. Ia sarapan seadanya dengan roti dan teh hangat buatan ibunya. Hati-hati di jalan, Nak. Jangan gugup, jawab saja jujur apa adanya, pesan ibunya sambil merapikan kerah kemeja Zaki. Ayahnya hanya menepuk bahu Zaki dengan senyum penuh doa. Dengan modal ongkos pas-pasan, Zaki naik angkot menuju pusat kota. Jalanan pagi itu cukup ramai, dan butuh hampir 2 jam untuk sampai ke tujuan. Saat turun dari angkot, ia menatap gedung tinggi menjulang di depannya. Hatinya bergetar. Inilah tempatnya. Batinnya sambil menarik napas panjang. Di lobi gedung, suasana sangat berbeda dengan kampung halamannya. Orang-orang berlalu lalang, dengan pakaian rapi, aroma parfum mahal, dan suasana yang begitu profesional. Zaki sempat minder melihat pelamar lain yang datang dengan jas elegan, sepatu mengkilap, dan tas kulit mewah. Sedangkan ia hanya membawa map plastik berisi dokumen, dengan sepatu yang sudah tidak baru lagi. Namun, ia segera menguatkan hatinya. Aku datang bukan untuk pamer penampilan. Aku datang untuk mencari kesempatan, katanya dalam hati sambil tersenyum tipis. Sambil menunggu giliran, Zaki duduk di kursi panjang bersama para pelamar lain. Ia mendengar beberapa orang berbicara dengan penuh percaya diri, membicarakan pengalaman kerja, gaji yang mereka harapkan, bahkan ada yang berbicara dengan bahasa Inggris fasih. Zaki hanya diam, menunduk sambil berdoa agar tetap diberi ketenangan. Waktu terus berjalan, hingga akhirnya namanya dipanggil.
Zaki, hanya dia, silahkan masuk. Suara resepsionis terdengar ramah. Jantung Zaki berdegup kencang. Ia berdiri, merapikan kemejanya sekali lagi, lalu melangkah masuk ke ruangan wawancara. Saat pintu terbuka, pandangannya langsung tertuju pada seorang wanita yang duduk anggun di balik meja besar. Wajahnya cantik, penuh wibawa, dengan senyum tipis yang entah terasa ramah atau justru menyelidik. Wanita itu adalah Alia, manajer HRD perusahaan tersebut. Apa benar ini waktunya aku diuji? Batin Zaki. Ia menundukkan kepala sopan dan menyapa dengan suara lirih. Selamat pagi, Bu Nalia, mengangguk, lalu menatap Zaki dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ada tatapan seolah menilai penampilannya. Zaki bisa merasakan jantungnya semakin berdebar. Zaki duduk dengan hati-hati di kursi yang sudah disediakan. Tangannya sedikit berkeringat, meski sudah ia usap-usapkan ke celananya. Di hadapannya, Alia menatap dengan sorot mata tajam tapi tetap terkontrol, seakan sudah terbiasa menghadapi banyak pelamar setiap hari. Wanita itu mengenakan blazer hitam elegan, rambutnya tergerai rapi, dan riasan wajahnya tipis, tapi membuatnya terlihat semakin berwibawa. Baik, kita mulai wawancaranya. Silahkan perkenalkan diri kamu terlebih dahulu, rambut ucap Alia dengan suara tenang namun tegas. Rambut tegas, rambut Senyoskain. Zaki menelan ludah. Ia mencoba menenangkan diri. Perkenalkan, nama saya Zaki. Saya baru lulus dari jurusan manajemen di universitas swasta di kota ini. Saya punya ketertarikan di bidang administrasi dan manajemen bisnis. Selain itu, saya terbiasa bekerja dalam tim dan juga mau belajar hal-hal baru. Alia mendengarkan dengan ekspresi datar. Sesekali matanya menatap ke berkas CV yang Zaki bawa, kemudian kembali mengamati wajah pemuda itu. Kamu bilang baru lulus ya? Jadi belum ada pengalaman kerja sama sekali? Tanyanya singkat. Betul, Bu. Saya memang belum pernah bekerja di perusahaan besar. Tapi selama kuliah, saya aktif di organisasi kampus, ikut mengurus berbagai kegiatan, dan juga membantu usaha kecil keluarga di rumah, jawab Zaki dengan suara pelan tapi jelas. Nalia mengangguk, meski terlihat tidak terlalu terkesan. Ia menambahkan pertanyaan, lalu apa yang membuat kamu merasa pantas bekerja di perusahaan ini? Sementara pelamar lain sudah punya pengalaman, pertanyaan itu menusuk hati Zaki. Ia sadar dirinya kalah jauh dibanding para pelamar yang sudah berpengalaman, tapi ia tidak ingin menyerah begitu saja. Dengan menatap penuh keyakinan, Zaki berkata, saya mungkin belum punya pengalaman profesional, Bu, tapi saya punya semangat untuk belajar dan loyalitas yang tinggi. Saya percaya, perusahaan besar seperti ini tidak hanya butuh orang yang sudah berpengalaman, tapi juga butuh orang yang mau berkembang bersama perusahaan. Dan saya siap untuk itu. Nalia terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Namun tatapan matanya masih terasa menusuk. Jawaban yang cukup idealis, gumamnya. Kemudian ia melanjutkan. Tapi, Zaki, sejujurnya, di dunia kerja itu bukan hanya soal semangat. Perusahaan juga butuh orang yang siap pakai. Dari penampilanmu saja, jujur saja, kamu terlihat kurang meyakinkan. Sepatumu bahkan, Alia sempat melirik ke bawah. Seperti sudah rusak. Wajah Zaki terasa panas. Hatinya tercekat. Ia sudah berusaha semampunya memperbaiki sepatu itu, agar terlihat layak. Tapi ternyata tetap terbaca oleh mata tajam Alia. Dengan tenang, Zaki hanya tersenyum kecil. Iya, Bu, sepatu saya memang sederhana. Tapi saya yakin, kemampuan seseorang tidak bisa diukur dari penampilannya saja. Saya percaya yang lebih penting adalah kerja keras, kejujuran, dan tanggung jawab. Nalia mendengus pelan. Saya suka kejujuranmu, tapi kenyataannya perusahaan besar ini punya standar tinggi, bukan hanya soal kerja keras, tapi juga soal image. Bagaimana seorang karyawan bisa dipercaya klien kalau penampilannya saja tidak bisa meyakinkan? Zaki menunduk sejenak. Ada rasa sakit di hatinya, seolah ditusuk dengan kata-kata itu. Namun ia segera mengangkat kepala dan menatap Alia dengan sopan. Saya mengerti, Bu. Kalau saya diberi kesempatan, saya akan berusaha memenuhi standar itu. Saya hanya butuh satu kesempatan untuk membuktikan kalau saya bisa. Ruangan itu seakan hening sejenak. Alia menatapnya lama, seolah sedang menimbang-nimbang. Dalam hati, Zaki berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, aku sudah berusaha sebaik mungkin, pikirnya. Setelah beberapa pertanyaan tambahan seputar kemampuan dasar,
komputer, dan manajemen, wawancara pun berakhir. Alia menutup berkas CV Zaki dan berkata dengan nada datar, "Baik, terima kasih sudah datang Zaki. Hasil wawancara akan kami kabarkan lewat email atau telepon." Zaki berdiri, menunduk hormat, lalu mengucapkan, "Terima kasih atas waktunya, Bu." Ia melangkah keluar dengan hati campur aduk. Begitu keluar ruangan, ia menarik napas panjang. Rasanya lega karena wawancara selesai, tapi juga ada rasa perih di hatinya. Kata-kata Alia tentang penampilan masih terngiang jelas di telinganya. Ia sadar, meski sudah berusaha keras, dunia kerja memang keras dan penuh standar yang tidak bisa ia kendalikan. Namun, Zaki tidak membiarkan rasa sakit itu meruntuhkan semangatnya. Di dalam hati, ia berjanji, "Kalau kali ini belum rezekiku, aku akan belajar lebih keras lagi. Suatu hari nanti, aku ingin orang seperti Bu Alia melihatku, bukan sebagai pemuda sederhana dengan sepatu rusak, tapi sebagai seseorang yang berhasil." Nia melangkah keluar gedung dengan wajah lelah, tapi tetap tegar. Di luar sana, langit biru terbentang luas, seakan memberi isyarat bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Sepanjang perjalanan pulang, Zaki duduk di dalam angkot sambil menatap keluar jendela. Suara bising kendaraan dan hiruk-pikuk jalanan tidak mampu mengalihkan pikirannya dari kata-kata Alia. "Sepatumu saja sudah rusak, penampilanmu kurang meyakinkan." Kalimat itu terus berputar di kepalanya, seperti gema yang sulit dihapus. Nia menatap sepatu lusuh di kakinya, lalu tersenyum miris. "Aku sudah berusaha semampuku, tapi ternyata dunia kerja memang keras. Aku belum cukup pantas," bisiknya dalam hati. Ada rasa sakit yang menusuk, bukan hanya karena ditolak, tapi karena direndahkan. Saat sampai di rumah, ibunya langsung menyambut dengan wajah penuh harap. "Bagaimana, Nak? Lancar wawancaranya?" tanyanya sambil menatap mata Zaki. Zaki tidak ingin membuat ibunya kecewa. Ia menarik napas panjang, lalu menjawab dengan senyum tipis. "Lancar, Bu. Tinggal tunggu hasilnya. Kalau rezeki, insya Allah ada kabar baik." Ibunya mengangguk lega, lalu mengusap kepala Zaki dengan lembut. "Ibu percaya kamu bisa, Nak." Kata-kata sederhana itu membuat hati Zaki sedikit tenang, meski sebenarnya ia tahu hasilnya kemungkinan besar tidak sesuai harapan. Malam itu, Zaki duduk sendirian di kamarnya. Ia menatap langit-langit dengan pikiran yang kacau. Ia merasa gagal, merasa kecil. Tapi di saat bersamaan, ada api kecil yang menyala di dalam dirinya. Api itu datang dari rasa sakit yang ia rasakan. "Aku tidak boleh selamanya jadi seperti ini. Kalau aku menyerah sekarang, aku akan selamanya diremehkan." Ucapnya pada diri sendiri. Hari-hari berikutnya, kabar yang ia tunggu tidak pernah datang. Tidak ada email, tidak ada telepon. Itu artinya jelas, ia tidak diterima. Hatinya sempat hancur, tapi ia berusaha bangkit. Ia mulai mencari cara lain untuk mengisi waktu. Zaki memutuskan untuk membantu ibunya lebih serius dalam usaha kecil mereka. Kue buatan ibunya cukup banyak diminati di sekitar kampung, tapi selama ini hanya dijual seadanya. Zaki melihat peluang untuk mengembangkannya. Dengan ilmu manajemen sederhana yang ia pelajari di kampus, ia mencoba mengatur keuangan, membuat catatan lebih rapi, bahkan memikirkan strategi pemasaran. Nia mulai membuat selebaran kecil yang ia cetak di warnet, lalu membagikannya ke warung dan tetangga. Ia juga belajar membuat akun media sosial untuk mempromosikan kue ibunya. Meski sederhana, perlahan usaha mereka mulai mendapat perhatian lebih banyak orang. Ada beberapa pesanan untuk acara kecil-kecilan. Bahkan tetangga dari kampung sebelah mulai ikut membeli Bu. Coba bayangkan kalau usaha ini berkembang. "Kita tidak hanya jualan di rumah, tapi bisa kirim ke banyak tempat," kuapuk kata Zaki suatu malam. Ibunya hanya tersenyum sambil berkata, "Ibu ikut saja, Nak. Selama itu baik, jalani." Namun perjuangan itu tentu tidak mudah. Banyak yang masih meremehkan. Ada tetangga yang berkata, "Ah, masa sarjana cuma jualan kue? Sayang sekali ilmunya." Ucapan itu menusuk telinga, tapi Zaki hanya menanggapinya dengan senyum. Dalam hati ia berkata, "Aku tidak malu. Semua ini proses. Lebih baik berjuang dari bawah daripada hanya diam mengeluh." Dari hasil membantu usaha ibunya, Zaki sedikit demi sedikit mulai menabung. Uangnya memang belum seberapa, tapi cukup membuatnya merasa lebih mandiri.
Setiap lembar uang yang ia simpan, ia bayangkan sebagai batu bata untuk membangun mimpi besarnya di masa depan. Selain itu, ia tidak berhenti belajar. Setiap ada waktu luang, ia pergi ke perpustakaan umum atau membaca artikel bisnis di internet. Ia ingin memperluas wawasannya tentang usaha, manajemen, dan kepemimpinan. Ia sadar, kalau ia hanya mengandalkan ijazah, mungkin ia akan terus kalah bersaing. Tapi kalau ia punya keterampilan tambahan, siapa tahu jalan rezekinya terbuka lebih luas. Rasa sakit karena dihina saat wawancara justru menjadi bahan bakar semangatnya. Aku harus buktikan, penampilan bukan segalanya. Yang terpenting adalah kerja keras dan ketekunan. Happy tekadnya semakin bulat. Bulan demi bulan berlalu. Usaha kue ibunya semakin stabil. Walau belum besar, setidaknya bisa menambah penghasilan keluarga. Zaki pun mulai dikenal sebagai pemuda yang rajin dan pantang menyerah. Beberapa teman lamanya sempat heran melihat perubahan itu. "Ki, kamu nggak malu lulusan sarjana tapi malah jualan kue?" tanya salah seorang temannya. Zaki hanya tersenyum. "Aku malu kalau cuma diam tanpa melakukan apa-apa. Kerja itu bukan soal gengsi, tapi soal tanggung jawab." Ucapan sederhana itu membuat temannya terdiam. Dan dari situ, Zaki semakin yakin bahwa jalan yang ia pilih memang benar. Meski begitu, dalam hati kecilnya, ia masih menyimpan luka dari pertemuan dengan Alia. Wajah manajer cantik itu sesekali muncul dalam ingatannya, lengkap dengan tatapan meremehkan. Namun, alih-alih membuatnya marah, kenangan itu justru mengingatkan Zaki untuk tidak pernah berhenti berusaha. Alia mungkin menganggapku tidak layak. Tapi, suatu hari nanti, aku ingin buktikan kalau aku bisa berdiri sejajar, bahkan mungkin lebih tinggi. Bukan untuk sombong, tapi untuk membuktikan bahwa hinaan itu salah. Habisiknya di malam sepi, tahun demi tahun berlalu, perjuangan Zaki dan ibunya tidak sia-sia. Usaha kue kecil-kecilan yang dulu hanya dijual di depan rumah, kini semakin dikenal luas. Awalnya hanya menerima pesanan untuk acara arisan atau ulang tahun, lama-lama, mulai masuk pesanan dari kantor, sekolah, bahkan catering acara besar. Zaki tidak hanya membantu, tapi benar-benar mengambil alih manajemen usahanya. Ia menambahkan sentuhan modern, kemasan lebih rapi, logo sederhana tapi menarik, serta pemasaran lewat media sosial yang ia kelola sendiri. Ia belajar membuat foto produk menarik dengan kamera pinjaman teman, lalu mengunggahnya ke internet. Perlahan, nama kue Busari diambil dari nama ibunya, mulai dikenal. Orang-orang tidak hanya membeli karena enak, tapi juga karena pelayanan yang ramah dan tepat waktu. Zaki menerapkan prinsip yang ia pelajari saat kuliah. Kepuasan pelanggan adalah kunci. Tak terasa, 5 tahun berlalu sejak hari wawancara yang membuat Zaki terhina. Kini, usahanya sudah berubah bentuk. Dari dapur kecil di rumah, mereka berhasil membuka toko kue sendiri di pusat kota. Bukan hanya itu, Zaki juga mempekerjakan belasan karyawan dari kampungnya. Ia ingin memberi kesempatan kerja bagi orang-orang yang dulu juga kesulitan seperti dirinya. Kesuksesan itu membuat Zaki dikenal sebagai pemuda inspiratif. Beberapa kali ia diundang ke seminar untuk berbagi kisah perjuangannya. Di hadapan mahasiswa dan pengusaha muda, ia selalu berkata, "Jangan pernah malu memulai dari bawah." Hinaan hari ini bisa jadi bahan bakar kesuksesan di masa depan. Meski sudah cukup sukses, Zaki tetap rendah hati. Ia masih tinggal bersama orang tuanya, masih sering membantu di dapur, dan selalu ingat dari mana ia berasal. Yang membedakan, hanyalah kini ia bisa memberikan kehidupan lebih layak untuk keluarganya. Ayahnya sudah tidak lagi harus menyetir angkot, karena Zaki membelikannya kendaraan baru. Ibunya bisa lebih banyak istirahat karena urusan kue kini ditangani tim produksi. Suatu hari, sebuah peristiwa mengejutkan terjadi. HRD di toko kuenya melaporkan bahwa ada pelamar baru yang ingin melamar posisi manajer pemasaran. Zaki meminta berkasnya. Saat ia membuka dan membaca nama di atas kertas itu, matanya terbelalak. Tertulis jelas, Alia Prameswari. Tangannya sempat terhenti. Nama itu begitu familiar. Ingatannya langsung melayang 5 tahun ke belakang, saat ia duduk di kursi wawancara dengan sepatu rusak dan hati penuh harapan, lalu dihancurkan oleh tatapan meremehkan seorang manajer cantik. Ya, wanita itu adalah Alian. Zaki terdiam lama. Hatinya campur aduk, antara ingin tertawa, marah,
atau bahkan tidak percaya dengan kenyataan ini. Dunia memang berputar, kun batinnya. Dulu aku yang melamar di hadapannya, sekarang, dia yang melamar di hadapanku. Hari wawancara pun tiba. Zaki datang dengan jas rapi, berwarna abu-abu, sepatu mengkilap, dan senyum penuh percaya diri. Ia duduk di ruang wawancara, ruangan yang dulu dipakainya untuk menerima calon karyawan. Saat pintu terbuka, masuklah seorang wanita dengan wajah yang masih cantik. Meski terlihat sedikit lelah, mata Alia langsung membelalak ketika melihat Zaki. Ia sempat terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Zaki," suaranya bergetar. Zaki tersenyum tenang. "Iya, Bu Alia, lama tidak bertemu." Wajah Alia memerah. Ia menunduk, seperti merasa malu. Ingatan tentang pertemuan mereka, dulu jelas kembali menghantam pikirannya. Saat itu ia meremehkan Zaki habis-habisan, bahkan menyinggung penampilannya. Dan kini, Zaki sudah berubah menjadi seorang pengusaha sukses, sementara dirinya justru datang melamar pekerjaan. Wawancara berjalan canggung. Alia menjelaskan pengalamannya selama ini. Ternyata, perusahaan tempat ia bekerja dulu mengalami kebangkrutan karena salah urus, dan ia harus mencari tempat baru. Dengan suara lirih, ia berkata, "Saya berharap bisa mendapat kesempatan bekerja di sini, Pak Zaki. Saya kagum dengan perkembangan usaha ini." Kata Pak yang keluar dari mulut Alia terdengar aneh di telinga Zaki. 5 tahun lalu, ia hanya pemuda dengan sepatu rusak. Sekarang, ia dipanggil dengan hormat. Meski hatinya sempat teringat luka lama, Zaki tetap menanggapi dengan bijak. "Terima kasih Bu Alia, hidup memang penuh kejutan ya. Dulu saya yang duduk di posisi Anda, sekarang sebaliknya." Ia tersenyum hangat, bukan dengan dendam, tapi dengan ketenangan. Nalia menunduk, wajahnya benar-benar terlihat malu. "Saya minta maaf, kalau dulu pernah berkata hal yang menyinggung. Saya tidak menyangka hidup bisa berputar sejauh ini." Zaki hanya mengangguk. Dalam hatinya, ia merasa sudah saatnya membuktikan bahwa ia berbeda. Ia tidak ingin balas dendam. Ia ingin menunjukkan bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kita bisa memaafkan, bahkan kepada orang yang pernah merendahkan kita. Hari itu, setelah wawancara selesai, Zaki kembali duduk di ruang kerjanya sendirian. Ia menatap jendela besar yang memperlihatkan lalu lintas kota. Pikirannya masih tertuju pada sosok Alia. Wajah manajer cantik itu tadi jelas-jelas dipenuhi rasa malu, berbeda sekali dengan 5 tahun lalu ketika ia penuh percaya diri menatap Zaki dengan tatapan meremehkan. "Dunia memang berputar," gumam Zaki sambil tersenyum kecil. Tapi senyum itu bukan senyum kemenangan, melainkan senyum penuh perenungan. Ia sadar, hidup bukan tentang siapa yang menang atau kalah. Hidup adalah tentang bagaimana kita belajar dari setiap fase, dari setiap luka, dari setiap kesempatan yang datang. Beberapa hari kemudian, tim HRD memberikan laporan hasil wawancara Alia. Secara kemampuan, Alia memang memenuhi syarat. Pengalamannya di bidang pemasaran cukup panjang. Tapi keputusan akhir ada di tangan Zaki sebagai pemilik perusahaan. Di malam itu, Zaki merenung lama. Ia duduk bersama ayah dan ibunya sambil bercerita tentang kejadian tersebut. Ibunya menatap Zaki dengan penuh perhatian, lalu berkata lembut, "Nak, jangan pernah biarkan dendam menguasai hatimu. Kalau kamu bisa membantu orang lain, bantulah. Tuhan yang akan mengangkat derajatmu lebih tinggi." Ayahnya pun menambahkan, "Hinaan dulu memang sakit, Ki. Tapi ingat, tanpa itu mungkin kamu tidak akan sekuat sekarang. Jadi, jadikan itu sebagai pelajaran, bukan alasan untuk balas dendam." Kata-kata orang tuanya menancap dalam hati Zaki. Ia akhirnya mengerti bahwa kesempatan ini bukan untuk membalas, melainkan untuk menunjukkan bahwa dirinya sudah tumbuh menjadi pribadi yang lebih matang. Keesokan harinya, Zaki memutuskan untuk bertemu langsung dengan Alia. Ia memintanya datang bukan sebagai pelamar kerja, tapi sebagai tamu yang ingin ia ajak bicara dari hati ke hati. Ketika Alia masuk ke ruangannya, suasana hening sejenak. Wajahnya masih menyimpan rasa canggung. "Terima kasih sudah meluangkan waktu, Pak Zaki," ucap Alia pelan. Zaki tersenyum hangat. "Alia, tidak perlu terlalu formal. Anggap saja ini obrolan santai. Saya ingin berbicara bukan sebagai atasan atau pelamar,
tapi sebagai dua orang yang pernah dipertemukan oleh takdir, Nalia menunduk matanya berkaca-kaca. Saya benar-benar minta maaf Zaki, 5 tahun lalu, saya arogan. Saya meremehkanmu hanya karena penampilanmu. Saya tidak menyangka kata-kata itu meninggalkan luka. Zaki menarik napas dalam, lalu berkata, jujur, saat itu memang sakit sekali. Tapi justru dari luka itu, saya belajar untuk tidak menyerah. Saya jadikan hinaan itu sebagai bahan bakar semangat. Jadi sebenarnya, saya berterima kasih padamu. Tanpa kejadian itu, mungkin saya tidak akan berdiri di sini sekarang. Nalia menatap Zaki dengan mata berkaca. Kamu jauh lebih besar dari yang saya bayangkan. Saya kagum, dan sekaligus malu pada diri sendiri. Zaki hanya tersenyum. Jangan malu. Setiap orang punya masa lalu, dan kita semua bisa belajar darinya. Hidup ini berputar, Alia. Dulu saya yang duduk di kursi pelamar, sekarang kamu. Tapi bagiku, itu bukan soal balas dendam. Justru inilah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita bisa saling menghargai. Alia terdiam, lalu mengangguk pelan. Hatinya terasa lega mendengar kata-kata itu. Akhirnya, Zaki memutuskan untuk menerima Alia bekerja di perusahaannya. Bukan karena belas kasihan, tapi karena ia tahu Alia memang memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Namun, ia menekankan satu hal. Saya hanya punya satu syarat, Alia. Mari kita bekerja dengan hati. Jangan lagi menilai orang dari penampilan luarnya saja. Karena saya adalah bukti nyata bahwa seseorang bisa berhasil meski dulu terlihat tidak meyakinkan. Nalia mengangguk penuh kesungguhan. Saya janji Zaki, saya akan berubah. Saya ingin belajar darimu, bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga soal bagaimana menjadi manusia yang lebih bijak. Sejak hari itu, hubungan antara Zaki dan Alia berubah. Mereka tidak lagi dipisahkan oleh jarak atasan dan pelamar. Alia bekerja dengan sungguh-sungguh, dan Zaki membimbing dengan sabar. Perlahan, rasa hormat Alia terhadap Zaki tumbuh semakin besar. Ia melihat langsung bagaimana ketulusan, kerja keras, dan kerendahan hati mampu membuat seseorang benar-benar dihargai. Bagi Zaki, ini adalah bukti bahwa takdir tidak bisa ditebak. Pemuda sederhana dengan sepatu rusak yang pernah dihina kini berdiri sebagai pemimpin yang dihormati. Dan manajer cantik yang dulu penuh gengsi kini justru duduk di bawah kepemimpinannya. Namun, kisah ini bukan tentang siapa yang lebih unggul. Bukan pula tentang membalas hinaan dengan kejayaan. Kisah ini adalah tentang bagaimana luka bisa menjadi kekuatan, bagaimana kesabaran bisa mengubah jalan hidup, dan bagaimana Tuhan selalu punya cara untuk membalik keadaan. Di suatu sore, Zaki menatap toko kuenya yang ramai dengan pelanggan. Ia berdiri di samping Alia yang sedang sibuk mencatat pesanan. Alia, katanya pelan, hidup ini memang penuh kejutan ya? Nalia tersenyum sambil mengangguk. Iya Zaki. Kita tidak pernah tahu kemana arah takdir membawa. Tapi aku bersyukur, karena takdir membawaku kembali padamu, dengan cara yang membuatku belajar banyak hal. Zaki tersenyum, lalu menatap langit yang mulai memerah senja. Dalam hatinya ia berbisik, terima kasih ya Allah. Atas segala perjalanan panjang ini, atas luka, atas perjuangan, dan atas takdir yang akhirnya membuatku mengerti arti kehidupan. Dan begitulah, kisah seorang pemuda yang pernah dihina di ruang wawancara kini menjadi kisah inspirasi. Kisah bahwa hidup tidak berhenti saat kita jatuh, justru kadang dimulai dari titik terendah. Karena sejatinya, takdir selalu punya kejutan indah bagi mereka yang tidak menyerah. Nak ada yang menyangka, pemuda yang dulu diremehkan kini berdiri jauh lebih tinggi dari orang yang pernah menghina dirinya. Inilah bukti bahwa hidup selalu berputar, dan takdir selalu punya cara membalas perjuangan.